Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih yang masih mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Ya, saya naik ya waktunya karena memang ada 2 guru bidang studi yang hari ini ada kendala. Jadi langsung saja saya akan mulai untuk pembelajaran kita, tapi sebelum saya memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, kemudian apa yang kita inginkan dapat tercapai, kemudian mendapatkan keberkahan. Kita mulai aja ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk pembelajaran minggu ini seperti kalau kalian ada yang lihat di psikologi ya, untuk pembelajaran hari ini kita hanya mereview saja karena hari ini adalah ulangan harian kita yang kedua. Nah, untuk yang ulangan harian yang pertama kemarin ada banyak kesalahan-kesalahan. Saya nggak tahu itu apakah memang ada aplikasi yang di dalam psikologi itu yang bisa berubah sendiri, tetapi ketika kita kasih kuncinya ini bisa dia berubah sendiri dia. Oke, langsung saja saya akan mereview pembelajaran kita sekaligus kalian bisa lihat ya nanti apa yang yang bisa kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan. Baik, ini. Nah, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kalau yang minggu-minggu kemarin kita membahas tentang yang pertama adalah teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia sampai dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan itu sampai dengan kerajaan di Jawa ya, kita sudah membahasnya di minggu yang lalu. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kerajaan-kerajaan mulai dari Perla. Ini ada pertanyaan dari si Fahru Roji kalau nggak salah ketika waktu itu membahas tentang teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, apa tentang kerajaan gitu ya. Kenapa kerajaan Perla itu kerajaan Perla itu adalah kerajaan yang pertama gitu kan. Tetapi kenapa di dalam buku sejarah itu kerajaan pertama yang tertua yang bercorak Islam itu kenapa Samudra Pasai, padahal angka tahunnya itu lebih kepada kerajaan Perla terlebih dahulu yang berdiri. Nah, itu sudah saya jawab ya, bahwasanya pada saat itu di sini walaupun tertulis di sini adalah kerajaan Perla, tetapi sesungguhnya Perla itu waktu itu belum merupakan satu buah kerajaan ataupun satu bentuk kerajaan ataupun satu dinasti gitu. Jadi masih sebuah daerah gitu, sebuah daerah di mana Perla itu menjadi besar dan menjadi berkembang itu karena apa? Karena didatangi oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Asia. Nah, jadi daerah ini Perla ini bisa berkembang pesat ya, berkembang pesat, maju pesat itu karena datangnya para pedagang-pedagang asing, menjadikan Perla itu sebagai daerah transit mereka. Nah, nanti ya Perla ini kalian bisa lihat ya, Perla ini nanti akan diambil ataupun akan menjadi satu wilayah kekuasaan di bawah pengaruh dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa lihat nih ya keterangan tentang Perla. Nah, di sini kan katanya Perla adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Nah, itu pertanyaan dari Fahru Roji ya beberapa waktu yang lalu. Perla adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan cukup panjang. Nah, di sini Perla itu diperkirakan berdiri 840 ya kan, kemudian mengalami keruntuhan di 1292. Ini tepat ketika kerajaan Samudra Pasai itu berkembang ya di abad kedua, ini abad ke-13. Nah, kalau kita lihat ini Perla itu sudah ada pada abad ke-7 ke-8 itu Perla udah ada
Nah, jadi makanya saya katakan tadi, Perla itu bukan merupakan sebuah kerajaan ya, tetapi sebuah daerah yang sangat besar sekali ya, di mana memang sudah ada pemimpinnya, tetapi belum ada bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dia mempunyai sebuah dinasti. Nah, tapi banyak orang menyalahartikan ya kerajaan Perla ini daerah Perla ini merupakan sebuah kerajaan. Nah, jadi nanti kalian lihat ini, keruntuhannya disebabkan bergabungnya dengan kerajaan Pasai yang tadi yang saya katakan bahwasanya Perla itu akan nanti diambil alih oleh Pasai. Ya, kenapa? Karena ada perkawinan politik di situ. Nah, oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kerajaan Samudra Pasai. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kerajaan Pasai ini ya berdiri itu kita bisa lihat ya diperkirakan pada abad ke-13. Nah, pada abad ke-13 kerajaan ini berkembang dengan sangat pesat sekali. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai ini nanti didirikan oleh Merasilu atau Marasilu. Nah, nama lainnya ya ketika dia dinobatkan menjadi sultan ataupun menjadi raja namanya adalah Malik As-Saleh. Jadi kalian harus ingat, Malik As-Saleh dengan Marasiluh itu sama ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat bagaimana letak dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, kalau kalian lihat nih petanya, nah ya, kalau kalian lihat nih petanya, ini adalah wilayah yang hitam ya. Ini adalah wilayah Perla tadi yang kita maksudkan adalah sebuah daerah yang besar tadi ya, daerah yang sangat luas. Nah, wilayah kekuasaan Pasai itu sendiri itu meliputi Perla, Perdir dan Lamun. Ini dia. Jadi sekitaran ya daerah pinggir ini ya pinggir Aceh itu merupakan daerah kekuasaan dari Samudra Pasai. Ini dia. Ini sangat luas sih ya. Nah, kalau kalian lihat ini Samudra Pasai itu berada di daerah pesisir. Ya, kenapa daerah-daerah yang bercorak Islam ya sangat maju pesat pada saat itu karena mereka memang berada di wilayah-wilayah pesisir. Wilayah-wilayah pesisir itu adalah wilayah-wilayah yang banyak dikunjungi oleh para pedagang-pedagang asing ya, baik itu pedagang dari Eropa maupun pedagang dari Asia. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah nanti pedagang yang pertama kali hadir itu adalah pedagang-pedagang Asia yang mana mereka murni melakukan perdagangan, tidak ada pengeksploitasian terhadap sumber daya alam kita. Ini dia ya, masih pedagang-pedagang Asia saja. Jadi mereka ya tujuan mereka ya jual beli ya. Nah, kenapa mereka selalu melalui daerah-daerah pesisir kalau mereka pedagang-pedagang Asia tersebut melakukan penjelajahan ataupun melakukan perjalanan melalui jalur laut karena memang ya daerah-daerah pesisir ini adalah daerah-daerah yang aman dari ombak, badai kalau mereka melewati jalur-jalur tengah gitu. Nah, mereka pasti akan masuk ke pesisir-pesisir ini. Nah, di Samudra Pasai itu juga kalau kalian lihat juga ya, itu merupakan daerah yang sangat subur, ya kan? Nah, kita ketahui bersama bahwasanya sampai dengan saat ini Aceh itu tanahnya sangat subur sekali. Jadi banyak juga rempah-rempah yang ada di sana gitu kan. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga banyak di sana. Makanya Samudra Pasai itu bisa berkembang. Jadi dia bukan hanya sebagai daerah transit, tetapi juga sebagai daerah penghasil dari sumber daya alam. Nah, ini kita di sini dikatakan bahwasannya kerajaan Samudra Pasai itu terletak di sebelah utara daerah Lok Sumawe, sekarang pantai timur Aceh. Nah, kalau kalian pernah berkunjung ke Aceh, ya kan, ke Banda, kemudian ke Pidi, kemudian ke Lok Sumawe. Wah, kalau di Aceh itu pantainya bagus-bagus, bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Tidak seperti ini ya, pantai untuk wilayah Sumatera Utara misalnya yang di bagian-bagian kalau di pantai di sini seperti Belawan, kemudian laut di Perbaungan itu ada pantai ya, Pantai Cermin. Nah, kalian lihat tuh airnya itu kan agak butek ya, agak jorok gitu kan. Kalaupun mandi kalaupun lihat ya udah airnya nampak coklat seperti itu karena dia memang membawa lumpur bawahnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia alirannya bukan
daerah samudra ya. Nah, kalau Aceh itu memang samudra dia, nanti dia berbatasan dengan samudra dan rawan sekali dengan terjadinya potensi tsunami. Kalau misalnya daerah-daerah selat seperti yang kita lihat Laut Belawan, kemudian laut di Pantai Cermin itu adalah daerah selat. Jadi kemungkinan tsunami memang ada, tetapi nggak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan nanti pantainya itu lain warnanya. Karena apa? Memang berbatasan dengan selat dan samudra. Oke, itu ya kita berbicara sedikit. Nah, kemudian minggu yang lalu kita itu sudah membahas tentang Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam yang pertama kali. Kerajaan Islam yang pertama kali di Jawa. Nah, ini kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya kalau kalian lihat ya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa itu berdiri dan berkembang semuanya semuanya karena pengaruh dari penyebaran dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, kita kan sudah ketahui bahwasanya Wali Songo itu adalah 9 wali. Nah, kenapa Wali Songo itu kenapa mesti di Jawa? Kenapa nggak ke wilayah-wilayah yang lain? Karena memang pada saat itu ya peradaban, karakter dari masyarakat Jawa itu memang perlu ada pembenaran etika, akhlak, agama, budaya gitu ya. Karena memang kental sekali memang nuansa-nuansa yang ada di Jawa, bukan di Jawa sebenarnya tapi lebih kental di Jawa itu dengan nuansa-nuansa yang berbau dengan animisme, dinamisme dengan Hindu Budanya. Jadi sangat kental sekali mereka masih itu. Nah, karakter-karakter dari masyarakat Jawa pun pada saat itu memang sangat-sangat sangat terbawa sekali dan perlu ada pembenaran. Nah, sama seperti kenapa Islam munculnya pertama kali ya di Mekah gitu, di Arab. Kenapa? Memang karena karakter tingkah laku dari masyarakat Arab sendiri itu perlu ada pembenahan ya. Oke. Nah, jadi seperti yang dikatakan di dalam PPT ini, slide ini kalian bisa lihat ya, dia merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa dan didirikan oleh Raden Patah, dan yang nggak lain dan nggak bukan itu adalah salah satu keturunan dari Wali Songo juga gitu. Nah, ini ya pertanyaan dari yang minggu yang lalu itu ya. Nah, ini adalah wilayah Demak itu merupakan wilayah dari Gelagah atau Bintaro. Nah, dia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi sebelum dulu Majapahit runtuh, nah si Gelagah ini ataupun Bintaro ini merupakan wilayah kekuasaan Majapahit ya. Jadi kalian bisa lihat nanti Majapahit runtuh dia kan, kemudian masyarakatnya berpencar menjadi dua dia. Nah, berpencar menjadi dua, yang pertama adalah masyarakat yang mau memeluk ajaran agama Islamnya karena rajanya adalah beragama Islam, mereka tetap berada di kawasan Majapahit itu atau Bintaro atau Demak ya. Tetapi yang tidak mau memeluk ajaran agama Islam, mereka pindah, mereka melarikan diri kemana? Kalian bisa lihat ke Tengger ya kan, kemudian ke Bromo. Nah, jadi untuk masyarakat Tengger kalian bisa lihat ya, masyarakat Tengger itu adalah masyarakat yang mayoritasnya beragama Hindu. Nah, mereka itu adalah masyarakat yang dulu punya keturunan dengan kekuasaan Majapahit yang beragama Hindu. Jadi mereka memang nggak mau melepaskan kepercayaannya dan tetap ingin memeluk agama Hindu, dan mereka pergi ya ke Tengger, kemudian ke dataran-dataran tinggi Dieng, kemudian ke Bromo. Nah, seperti itu dia. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas masih tentang kerajaan Demak ya. Jadi di sini dikatakan Majapahit itu mengalami kemunduran. Salah satu faktornya adalah terjadinya perang Parekrek ya kan. Majapahit runtuh karena adanya perang Parekrek. Apa yang dimaksud dengan perang Parekrek? Perang Parekrek itu adalah perang saudara. Parekrek itu adalah perang saudara. Perang saudara dari siapa? Ya antar misalnya daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Majapahit itu bertengkar. Kemudian faktor yang kedua, banyak daerah-daerah melepaskan diri, termasuk ini tadi si Gelagah dan Bintaro ini melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.
Nah, kemudian masuknya Islam. Tetapi masuknya Islam ya ke Majapahit itu bukan dengan cara istilahnya menyerang Majapahit, tidak ada penyerangan dari kerajaan Majapahit ya. Jadi ketika sudah mulai memudar pengaruh dari agama Hindu, pengaruh dari Majapahit itu, nah masuklah Islam ini yang memperkuat dari keberadaan dari Majapahit dan merubah nama ya, merubah nama dari yang tadinya Majapahit itu berubah ke Demak. Nah, jadi bisa kalian lihat kemunduran ini memberi peluang bagi Demak untuk berkembang seperti yang saya katakan tadi. Dan Demak dikenal sebagai kota yang besar dan pusat penyebaran agama Islam di Jawa untuk wilayah timur Nusantara. Nah, wilayah timur itu wilayah mana? Wilayah Jawa dan sekitarnya ke timur dia. Baik itu nanti ke Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, ini pusatnya di sini. Karena apa? Karena untuk wilayah Sumatera itu sudah duduk dia, pengaruh Islamnya itu sudah duduk. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwasanya ya pada masa Sriwijaya ataupun pada masa kerajaan Kalingga sendiri ya, Kalingga itu kita anggaplah abad ke-6 atau abad ke-7. Nah, di situ sudah ada pengaruh Islam yang masuk di situ. Artinya apa? Di Pulau Sumatera itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang abad ke-13 sampai dengan abad ke-15, Islamnya sudah duduk di sana. Maka ya Jawa ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengislaman daerah-daerah di wilayah timur. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah Kerajaan Mataram. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di minggu yang lalu bahwasanya kalau kalian lihat gambar ini adalah makam dari raja-raja pada waktu itu. Jadi raja-raja pada waktu itu walaupun dia sudah memeluk agama Islam, tetapi dia tidak menghilangkan budaya yang sebelumnya, yaitu budaya Hindu. Jadi memang keturunan yang di atasnya itu nenek-nenek moyang mereka ataupun leluhur mereka itu memang penganut agama Hindu ya. Penganut agama Hindu. Jadi ini adalah komplek Trowulan namanya. Nah, ini adalah makam raja-raja yang sebenarnya raja tersebut masih beragama Islam tetapi masih memadukan budaya ataupun tradisi Hindu dengan apa? Kalian lihat nih, mirip seperti bangunan-bangunan pura dia. Oke. Kalau kita lihat sendiri ya, makam di Mekah, kemudian makam di negara-negara lain yang bercorak Islam, itu makamnya nggak seperti ini, makamnya nggak megah ya, biasa aja ya kan, makamnya cuma ditaruh batu aja untuk nisannya, udah selesai seperti itu. Tapi untuk Indonesia karena dia punya kebudayaan sebelumnya adalah kebudayaan yang sangat kuat sekali, yaitu kebudayaan animisme, dinamisme, kemudian kebudayaan Hindu-Budanya. Nah, maka berubahlah sistem dari penguburan tadi dengan tempat persemayaman yang lebih layak, dibangunlah seperti itu. Nah, pada masa animisme dan dinamisme sendiri kalian bisa lihat tuh zaman batu ya kan, zaman batu di Indonesia sebelum masuknya agama Hindu di Indonesia sendiri itu sudah mengenal sistem pengkuburan dengan menggunakan batu ya kan. Nah, ada sarkofagus ya kan. Nah, itu kemudian dipadukan masuknya lagi Hindu, mulai lagi ada penguburan di mana di Puri ataupun di Puri, kemudian ada pun di candi-candi, sehingga menambah kuatlah bahwasanya penguburan untuk di Indonesia walaupun dia sudah bercorak Islam tetapi masih menggunakan akulturasi dari budaya-budaya sebelumnya. Baik, ini Kerajaan Mataram ya, kalian bisa lihat bagaimana silsilah dari kerajaan-kerajaan Mataram. Nah, jadi ada sebuah cerita dari cerita ini ya, ada sebuah cerita yang berbau legenda untuk pendirian dari Kerajaan Mataram ini, di mana nanti Ki Ageng Pemanahan dengan temannya siapa ya namanya, saya lupa ya. Jadi Ki Ageng Pemanahan ini datang ke tempat temannya gitu kan. Nah, temannya ini kalau saya tidak salah itu dia sedang mengambil sedang berjalan-jalan di kebun gitu kan, sedang berjalan-jalan di kebun, dia lihat buah kelapa. Lalu dia mendengar ada suara aneh gitu, ada suara aneh. Dia bilang, minumlah air kelapa itu, kamu ambil buah kelapa itu, kemudian ambillah airnya,
kelak katanya kalau kamu minum air kelapa itu, maka keturunanmu nanti akan menjadi raja, katanya seperti itu. Dia nggak tahu itu suara dari mana. Akhirnya dia mencoba kan, mencoba, kemudian diambilnya kelapa. Karena pada saat itu dia sedang berpuasa, maka kelapa itu dibawanya pulang. Nah, dibawanya pulang, nah sampai di rumah, letaknya, kemudian dia pergi keluar mandi. Nah, datanglah, kalau nggak salah saya Ki Ageng Pemanahan ini datang ke rumah dan dia melihat di atas meja itu ada kelapa, sangat segar sekali. Lalu dia minum air tersebut, air kelapanya. Nah, temannya tadi ketika dia pulang, dia lihat, air kelapanya udah habis. Nah, seperti itu udah diminum. Alangkah marahnya dia. Kenapa? Karena dia berkata bahwasanya dia mendapat suara-suara aneh seperti itu gitu, seperti yang menyerukan supaya minum air kelapa itu karena biar supaya keturunannya bisa menjadi seorang penguasa, seperti itulah. Nah, akhirnya Ki Ageng Pemanahan sadar, tapi dia memang tidak menghabiskan semua air kelapa tersebut. Dia masih bilang, ini masih ada kusisain sedikit, katanya gitu. Nah, maka ketika dia sudah berbuka puasa, diminumnya lagi. Nah, jadi punya sejarah seperti itu. Akhirnya menjadi raja pada saat Ki Ageng Pemanahan kan di sini kalian bisa lihat kan, dia menjadi raja di kerajaan Mataram dan temannya tadi juga nanti akan menjadi raja juga untuk penerus dari kerajaan Mataram. Seperti itu dia. Nah, setelah ditilik-tilik ya, ataupun dicari sumber dari mana sebenarnya suara tersebut. Ini kan cerita legenda. Kalau cerita legenda itu dalam sejarah, yang dimaksud dengan cerita legenda itu adalah cerita dari prosa rakyat ya, yang dianggap oleh yang empunya cerita itu benar-benar terjadi gitu, benar-benar terjadi suatu daerah, tetapi belum bisa kategorikan ke dalam sejarah. Kenapa? Nggak ada buktinya. Tapi yang menurut yang punya cerita itu benar. Gitu. Nah, itulah legenda. Sama sih seperti Wali Songo. Wali Songo itu adalah legenda. Nah, masuk dia kepada sejarah. Masuk. Kenapa? Ada buktinya. Nah, kenapa cerita legendanya itu dari Wali Songo apa? Ya, kalau Wali Songo itu dibilang kalau misalnya dia bisa menghilang, kemudian dia bisa ilmu kanuragannya sangat tinggi, bisa terbang-terbang, kemudian kalau dia duduk aja bersemedi, bertapa seperti ini, dia bisa jiwa dia itu, roh dia itu bisa sampai ke Mekah, seperti itu. Itu legenda, itu bagian dari cerita mistis yang masuk kepada legenda. Nah, unsur sejarahnya apa? Ada pembenaran dari Wali Songo itu, ada, memang betul-betul ada di Pulau Jawa. Dari apa? Dari makam-makam yang ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti cerita legenda ini. Oke, itu ya. Itu masih cerita legenda. Saya nggak tahu kebenarannya benar atau enggak. Oke. Nah, itu kemudian kalian bisa lihat bagaimana berdirinya kerajaan Mataram. Nah, nanti kalian akan lihat ya, kerajaan-kerajaan yang lain. Ini kerajaan Mataram saya sudahin, kemudian kerajaan Cirebon sudah saya jelaskan juga di minggu yang lalu. Ada satu kerajaan lagi, kerajaan Banten, satu lagi ada kerajaan, oke ya udah, ada kerajaan Banten. Nah, jadi kerajaan Cirebon ini kita mulai ya. Kerajaan Cirebon itu asli memang didirikan oleh salah satu dari Sunan ataupun wali. Nah, ya Sunan Gunung Jati yang mendirikan kerajaan Cirebon ini. Namanya bukan Cirebon sih waktu itu, tetapi karena memang daerah tersebut adalah penghasil dari udang ebi ya, yang dari bahasa setempat, bahasa rakyat itu berarti cere, dan abon, bon, ya kan, maka namanya itu dijadikan Cirebon, asal dari penghasil dari daerah tersebut, yaitu berupa udang-udang ebi, udang-udang yang kecil yang akan dibuat abon ataupun yang dibuat dengan misalnya bahan-bahan yang lain, tetapi di sana daerah tersebut itu penghasil udang yang kecil-kecil tadi itu. Nah, akhirnya diberi nama dengan Cirebon. Nah, jadi nanti akan diceritakan bahwasanya nanti bagaimana si Fathahillah itu memberanikan diri menyerang Portugis, ya kan, kemudian menyerang Portugis karena apa? Karena memang daerah-daerah yang di Malaka itu ketika dikuasai oleh Portugis, maka perekonomian kita agak mandek. Kenapa?
Karena memang Malaka itu adalah pusat transit yang sangat ramai sekali dikunjungin. Jadi kalau kita misalnya kerajaan di Jawa itu bisa menguasai Malaka, wah hebat sekali. Artinya apa? Akan berkembang pesat lah. Karena apa? Karena memang ya Malaka sendiri ketika dia dikuasai oleh Portugis, pedagang-pedagang asing pun nggak mau, pedagang-pedagang Asia nggak mau di sana, nggak mau sama sekali ke sana. Tetapi itu harus direbut gitu, itu harus direbut oleh kejayaan Islam karena memang Malaka mempunyai histori, nilai histori ataupun cerita tentang keislaman. Jadi Malaka itu dulu adalah salah satu wilayah di Nusantara, ya, salah satu wilayah Nusantara. Makanya kalian lihat Malaka itu kan di Malaysia ya. Kalian lihat ada persamaan antara kebudayaan di Malaysia dengan kebudayaan di Indonesia. Makanya terjadilah sering pengklaiman kebudayaan dari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan di Malaysia. Misalnya Reok Ponorogo. Reok Ponorogo itu pernah diklaim oleh Malaysia sebagai kebudayaan mereka, ya kan? Kebudayaan asal mereka, kebudayaan asli mereka. Wah, Reok Ponorogo itu kan kebudayaan Jawa. Kenapa bisa diambil diklaim sebagai kebudayaan dari Malaysia ya? Karena memang dari sejarahnya sendiri ya, kita merupakan satu kesatuan wilayah dulunya. Jadi memang ya orang-orang Jawa itu memang mungkin migrasi mungkin sampai ke Malaysia, sampai ke Malaysia, sampai ke Malaka karena memang satu kewilayahan, satu kesatuan gitu. Nah, di sanalah mereka memamerkan misalnya hidup, tinggal, kemudian membuat membuat ataupun menjadikan hari-hari kebudayaan mereka itu sebagai kebudayaan di sana. Ya udah dikenal akhirnya apa? Diklaim lah itu sebagai kebudayaan Malaysia. Kemudian Indonesia sendiri, Jawa sendiri mengklaim itu kebudayaan mereka. Nah, itu nggak salah. Kenapa? Karena memang kita dulunya merupakan satu kesatuan. Bahkan itu Malaysia ya, bahkan Singapura sendiri itu merupakan salah satu wilayah kepunyaan Indonesia juga pada masa kerajaan-kerajaan kerajaan-kerajaan Hindu maupun kerajaan Islam. Nah, nama Singapura itu ya diambil. Itu nama Singapura kan ketika kolonialisme Eropa datang diambil. Nah, nama lain dari Singapura ya sebelum berdiri kokoh nama Singapura itu namanya adalah Temasik. Ya, Temasik itu adalah nama salah satu kerajaan yang ada di Jawa. Ya, jadi kalian bisa lihat bahwasanya kesatuan wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Indonesia seperti Malaysia, Singapura itu memang satu kesatuan dulu di masa di masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Nah, berubah pada saat apa? Berubah pada saat ketika kolonialisme Eropa datang ke Indonesia. Mulailah diklaim, mulailah diambil, dibagi dia wilayah kekuasaannya antara Inggris, Belanda dibagi, ya terpisah. Akhirnya ya udah. Nah, Indonesia tetap Indonesia, ya dia akan dikuasai oleh Hindia Belanda, kemudian Singapura dan Malaysia dikuasai oleh Inggris. Seperti itu. Tapi kita dulu adalah satu kesatuan dan satu kebudayaan. Itu perlu kalian ingat. Oke, nah kerajaan Banten. Nah, jadi kerajaan Banten ini nanti akan menjadi sebuah kerajaan besar ya, kerajaan yang sangat ditakuti. Tapi ketika masuknya pengaruh kolonialisme ya Eropa di Indonesia, kerajaan Banten itu mulai memudar. Kenapa? Karena nanti di sini ya di kerajaan Banten Belanda itu datang ke Indonesia, datang ke Banten pertama sekali oleh Cornelis de Houtman. Disitulah dia mulai merusuh. Merusuh apa? Merusuh membuat kerusuhan, kegaduhan dengan memecah belah keluarga-keluarga kerajaan di Banten. Nanti dipecah belah siapa? Bapaknya dengan anaknya. Seperti nanti ada Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian dengan Sultan Hajinya itu dipecah belah sehingga terpecahlah kekuatan dari kerajaan Banten karena dari politik adu domba ini sehingga membuat kerajaan Banten yang tadi awalnya itu sangat besar ya kan kemudian sangat mengalami puncak kejayaan pada saat itu luntur seketika karena ada pengaruh kolonialisme karena ada pengaruh si Belanda tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini tadi kerajaan Aceh agak terbawahkan dia, terlewatkan.
Oke ya, Kerajaan Aceh ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai. Ya, Kerajaan Samudra Pasai. Ketika Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan, maka nanti akan diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Wilayahnya gimana? Wilayahnya bisa kalian lihat ya, wilayah di Kerajaan Aceh itu hampir sama sih sebenarnya dengan kerajaan ini, Kerajaan Samudra Pasai. Nah, tadi mana ya pertanyaan? Oke, ini. Nah, kalau kalian lihat nih wilayah kerajaan Perlak pertama ya, di sini di Perlak. Kemudian Samudra Pasai meluas sampai sini ya. Nah, kerajaan Aceh dia lebih meluas lagi, lebih bisa meluaskan pengaruhnya. Jadi sekitar sini dia sudah ya, Gayo, Alas. Nah, ini adalah kerajaan Aceh. Bahkan nanti kerajaan Aceh akan menginvasi ya, akan menginvasi kerajaan yang ada di Delhi. Ya, kerajaan yang ada di Delhi, kerajaan Aru. Makanya kalian lihat nanti ada sebuah cerita ya kan tentang apa? Tentang sebuah apa meriam puntung yang ada di apa namanya yang ada di Istana Maimun, ya kan? Nah, itu merupakan kerajaan Aceh. Ya, apa terjadi penyerangan ataupun peperangan antara kerajaan Aceh dengan kerajaan yang ada di Delhi. Ini dia. Dia mulai mengambil wilayah kekuasaan sampai ke wilayah Sumatera. Kerajaan Aru atau Kerajaan Delhi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sedikit ya, sedikit saja karena ini adalah review materi karena minggu ini kita adalah ulangan harian. Selamat mengerjakan. Saya hanya memberikan 5 pertanyaan saja di sana, tidak banyak-banyak. Oke, baik. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan kalian boleh ajukan. Silahkan. Saya, Mem. Ya, silahkan. Siapa namanya, Nak? Zuria Hasana, Mem. Mana ya? Siapa? Zuria Hasana, Mem. Oke, Zuria. Silahkan, Zuria. Nah, jadi gini, Mem. Yang mau saya tanyakan itu kan Indonesia itu dulu terdiri dari wilayah kerajaan-kerajaan, Mem. Iya. Nah, jadi gini, Mem. Mengapa sampai sekarang wilayah kerajaan itu berubah menjadi satu kesatuan republik? Mengapa nggak wilayah kerajaan aja gitu, Mem, sampai sekarang? Kayak negara Inggris atau Malaysia gitu, Mem. Oke. Ya, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai kerajaan, wilayah kerajaan. Nah, dulu kan Indonesia adalah wilayah kerajaan-kerajaan. Kenapa tidak dipertahankan aja dengan wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan tersebut? Kenapa bisa berubah sekarang ini menjadi satu kesatuan seperti republik ya? Nah, jadi itu prosesnya sangat panjang sekali. Nah, kita akan lihat ya, proses yang pertama itu adalah proses dari Indonesia belum merupakan sebuah kesatuan seperti kerajaan ya. Nah, dia masih berupa kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini sebelum masuknya agama Hindu ya. Kelompok-kelompok, kemudian ketika masuknya kerajaan Hindu, masuknya pengaruh Hindu Buddha, mulailah terjadi pengkelompokan, mulai ada kerajaan-kerajaan di mana setiap wilayah itu punya dinastinya, punya kerajaan masing-masing. Seperti kalau di Sumatera juga punya ya, punya peradaban, dia punya peradaban Hindu Buddhanya. Salah satu peninggalannya itu kalian bisa lihat di Candi Portibi atau Candi Bahal, itu merupakan peninggalan Hindu Buddha. Kalau di Jawa lebih banyak lagi ya kan kerajaan-kerajaannya. Nah, kemudian lanjut ke masa berikutnya, ketika kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha mulai mengalami keruntuhan, mulai masuk pengaruh Islam. Nah, dari pengaruh Islam kalian bisa lihat tuh, masih muncul juga kerajaan-kerajaan ya, masih muncul juga kerajaan-kerajaan. Tetapi pada masa Islam ini itu mulai dimasuki oleh pengaruh asing. Pengaruh asing ini pengaruh siapa tadi? Walaupun sebelumnya kita udah pernah dimasuki oleh pengaruh asing, yaitu pengaruh dari bangsa Asia, tetapi bangsa Asia ini hanya melakukan perdagangan saja. Nah, ketika masuknya Islam ini, bangsa asing itu masuk, bangsa Eropa yang bukan saja ingin melakukan perdagangan, tetapi ingin mengambil alih ataupun mengimperialisme, mengkolonialisme, mengambil alih wilayah tersebut menjadi wilayah dia gitu. Nah, dari masuknya pengaruh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ini ya, maka ya yang tadinya kerajaan-kerajaan itu yang awalnya satu kesatuan itu mulai dipecah sama mereka. Dipecah untuk apa? Memecah persatuan-persatuan mereka dulu ini supaya bisa di apa namanya? Supaya bisa diambil alih nanti karena udah pecah ya kan. Kemudian dengan diserang pun lebih enak lagi.
ya kan, karena udah terpecah kekuatannya. Nah, setelah pecah diambil kekuatannya, nah mulailah masuk, ya kan, mulailah mereka bisa menggenggam wilayah-wilayah kerajaan tersebut. Nah, jadi mempunyailah satu wilayah. Jadi Belanda nggak mau lagi nih kerajaan-kerajaan ini, misalnya kerajaan Delhi, nggak mau lagi dia kerajaan Delhi. Kemudian kerajaan Jawa nggak mau lagi dia dengan kerajaan Jawa. Ya udah, artinya apa? Ya jadi kesatuan, satu kesatuan apa? Ini pemilik dari apa? Ini adalah milik dari kolonialisme. Ini adalah milik Belanda. Walaupun kita ketahui bersama nanti masih ada sih kerajaan-kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang ya, kerajaan Islam seperti Melayu kan masih ada. Tetapi kan hanya namanya saja gitu. Pemerintahnya nggak ada, tetap aja masih diambil alih oleh si Belanda tadi. Nah, sama seperti di Jawa, Mataram juga masih ada sekarang ini Hamengkubuwono juga, cuman pengaruhnya sudah tidak ada. Nah seperti itu. Jadi satu kesatuan milik si Belanda tadi. Nah akhirnya akhirnya karena satu kesatuan tadi, nah terbentuklah satu pengaruh ini adalah milik Belanda. Oke, berikutnya kita masih ke Jawa ya. Kenapa nanti akhirnya Jawa itu seperti kerajaan Mataram ya, kerajaan Mataram Islam. Mereka itu nanti tetap pada saat masa Indonesia merdeka, Mataram itu sebenarnya adalah sebuah wilayah yang istimewa. Artinya apa? Dia masih punya kedaulatan di situ, ya masih punya kedaulatan yang nanti Hamengkubuwono ke-9 itu menyerahkan wilayah kekuasaannya masuk kepada wilayah NKRI gitu. Wilayah NKRI. Jadi akhirnya nanti ketika dia menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada NKRI dan berada di bawah naungan NKRI, dia meminta hanya satu. Untuk wilayah Mataram ya walaupun nanti dia berada di bawah naungan NKRI, tetapi ya apapun yang terjadi di daerah ataupun apapun yang terjadi di Mataram ataupun Yogyakarta pada saat itu menjadi wewenang dari pemerintahan dari kerajaan Mataram ataupun Kesultanan Yogyakarta, seperti itu. Jadi prosesnya sebenarnya Zuria itu sangat panjang sekali mengapa jadi wilayah-wilayah kerajaan itu membentuk sebuah republik seperti saat ini. Nah, itu dia. Bisa nggak kita menjadi wilayah-wilayah kerajaan seperti seperti di Inggris segala macam? Sebenarnya nggak bisa sih. Kenapa? Karena setiap daerah itu punya wewenang sendiri. Seperti di Sumatera Utara, itu Sumatera Utara aja Kesultanan Melayu itu ada banyak sekali gitu. Beda kalau di Inggris kan, kalau kita lihat kan, kalau kerajaan Inggris dia punya satu aja gitu, satu kekuatan Inggris ya, dia akan kerajaan Inggris akan menguasai Inggris sepenuhnya. Tetapi kalau di wilayah Indonesia itu banyak kerajaan-kerajaan, jadi memang susah untuk susah untuk disatukan karena memang punya kebudayaan sendiri, kemudian punya peradaban sendiri seperti itu. Nah di Jawa juga seperti itu. Oke, seperti itu ya Zuria. Iya, Mem. Terima kasih, Mem. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, karena waktu kita sudah habis, ya. Selamat mengerjakan ulangan harian kalian yang kedua di psikologi. Semoga aja hasilnya baik. Saya sudahin aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.